Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa khiflal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil khilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bin nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wanshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka ilman subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para penonton yang dimuliakan Allah, sekarang kita lanjut lagi pengajian yang ke-11, sambungan dari ngaji ke-10. Hari ini kita ingin membaca masalah awal-awal yang wajib atas seorang mukallaf, yaitu orang Islam yang balik, yang berakal. Ya, mukallaf, bukan mu'allaf. Kalau mu'allaf orang yang baru masuk Islam. Jadi hari ini kita ingin belajar masalah apa awal-awal yang diwajibkan atas seorang mukallaf itu. Ya, langsung kita baca kitab. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Wa awwalu wajibin minal maqasidi, dan awal-awal yang wajib dari wajib-wajib maqasid, dari segala yang wajib maqasid, alal kulli mukallaf, atas setiap mukallaf, itu orang Islam yang baligh dan berakal, min zakarin wa unsa, baik laki-laki atau perempuan, ma'rifatu kulli aqidatin bid dalilil ijmal, adalah ma'rifah tiap-tiap aqidah dengan dalil ijmal. Nah, jadi awal yang wajib atau kewajiban pertama dari segala kewajiban maqasid, ya, atas setiap mukallaf orang Islam yang berakal, yang sudah masuk umur balik. Nah, ada baik laki-laki atau perempuan, adalah ma'rifah setiap akidah dengan dalil ijmal. Nah, jadi apa itu kewajiban maqasid? Kewajiban yang diwajibkan dalam Islam, seperti salat, ya, puasa, ya, apalagi berwudu dan yang lain-lain kewajiban-kewajiban dalam Islam, termasuk juga sabar, ridha, tidak riya, tidak takabur, tidak kikir dan sebagainya. Dan juga termasuk juga mengetahui atau ma'rifah setiap akidah-akidah, ya, tentang ketuhanan dan tentang rasul, tentang rasul-rasul Allah. Itu semua adalah kewajiban maqasid. Nah, awal-awal yang wajib dari segala kewajiban maqasid tersebut adalah saat orang baru masuk umur balik, ma'rifah setiap akidah dengan dalil ijmal.
harus dengan dalil ijmal. Berarti bukan dengan dalil tafsil. Nah, wa yaqumu maqama dzalika ma'rifatuhu bil kasyaf. Dan berdiri pada maqam demikian oleh ma'rifahnya mukallaf dengan jalan kasyaf. Ada seorang mukallaf kadang dikaruniai oleh Allah kasyaf. Sehingga dengan jalan kasyaf, bukan dengan jalan aqidah, dia bisa ma'rifah tentang Allah dan Rasul. Nah, ini juga termasuk dalam kategori orang yang sudah terpenuhi kewajiban yang pertama. Nah, kalau di Aceh, ini disebut biasanya dalam musifut. Awal-awal yang wajib artisiro orang Islam adalah mengenal Allah Ta'ala. Nah, inilah yang dimaksudnya. Nah, makanya orang Aceh dulu, sesepuh Aceh, di Aceh, ini sudah dibentuk dari ilmu, dari materi tentang fikih ini, dibentuklah sebuah nazam dalam di Aceh disebut mesifut atau merno. Ini sifat kemudian diajarlah kepada anak-anak mumayyiz yang belum balik dengan cara yang melagu atau mencair-cair, berirama supaya anak-anak tidak bosan dan mudah terhafal dengan sendirinya, sehingga mereka tahu tentang awal-awal yang diwajibkan dalam agama itu, yaitu ma'rifah tentang akidah dengan dalil ijmal, sehingga ketika mereka masuk umur balik itu sudah terhafal pada mereka. Maka orang tua-tua di Aceh dulu ini sangat syair, sangat kental bisa memahami tentang akidah ini. Nah, jadi kalau sekarang mungkin anak-anak sekarang karena pengaruh globalisasi, banyak anak-anak yang lalai dengan HP dan sebagainya. Tapi juga masih ada di pengembangan mesifut tersebut atau merono tersebut. Maka sepuh Aceh dulu sangat mantap dalam menjaga agama atau membina umat, anak-anak yang anak bangsa, sehingga mereka itu ketika masuk umur balik terpenuhi kewajiban-kewajiban yang diwajibkan dalam agama. Maka oleh karena itu mesifut murno itu adalah suatu sistematis atau suatu metode yang dibentuk oleh sepuh ulama kita dulu di Aceh yang sangat mantap, yang perlu dipelihara terus di tempat-tempat pengajian, khususnya di Aceh, bahkan di seluruh Melayu Raya ini. Jadi itulah awal-awal yang wajib daripada segala kewajiban maqasid. Jadi ma'rifah itu apa? Definisi ma'rifah adalah wal ma'rifatu, ma'rifah adalah jazmun, artinya memastikan dengan mantap, bil aqaid, dengan akidah mutabik yang sesuai lil waqi', bagi kenyataan, nasyi'un an dalilin, yang berdasarkan dalil. Jadi ma'rifah adalah kita memastikan dengan mantap dengan akidah yang sesuai dengan kenyataan dan berdasarkan dalil. Itulah ma'rifah. Nah, akidah yang akidah yang benar, yang disebut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu ada 50 akidah. Kalau di Aceh disebut akaid 50. Ada 50 akidah, 41 tentang akidah tentang Allah dan 9 akidah tentang Rasulullah. Jadi 20 yang wajib pada Allah, 20 yang mustahil tentang Allah, 1 yang jaiz pada Allah, 4 yang wajib pada Rasulullah, 4 yang mustahil pada Rasulullah, 1 yang jaiz pada Rasulullah. Nah, itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu harus itu kewajiban pertama bagi mukallaf, harus ma'rifah. Ya, setiap akidah 50 itu dengan dalil ijmal. Maka sekarang coba kita cek diri kita sekarang, apakah kita sudah ma'rifah setiap akidah 50 itu dengan dalil ijmal? Nah, dalil ijmal adalah dalil secara umum, bukan secara rinci. Nah, maka mengenai masalah ini nanti perlu kita belajar dalam ilmu tauhid.
Ah, itulah definisi ma'rifah. Maka dengan kata ma'rifah itu, fakharaja biha, maka keluarlah dengan kata ma'rifah tadi oleh zan dan syak, ragu-ragu, wal waham dan waham fil aqaid, pada akidah 50 tersebut. Maka dengan kata ma'rifah itu, kalau zan terhadap akidah 50 itu, zan itu kita berat ragu. Misalnya akidah wujud, Allah wajib ada. Keyakinan terhadap kita Allah wajib ada itu masih ragu-ragu. Tapi lebih berat kepada, dalam pikiran kita, dalam hati kita lebih berat kepada ada, dan lebih sedikit tidak berat kepada tidak ada. Nah, ini zan. Kalau syak sama antara ada dan tidak ada terjadi dalam hati kita, keraguan sama. Kalau waham lebih ringan tidak ada, lebih ringan kepada ada, lebih berat kepada tidak ada. Nah, ini waham. Hati kita lebih condong kepada tidak ada. Nah, kalau zan, syak, waham ini terjadi terhadap setiap akidah atau salah satu akidah daripada akidah 50 itu, maka ini belum terpenuhi. Ini belum terpenuhi kewajiban. Lebih bahayanya, tegasnya, fa inna sahibaha kafir, dan orangnya itu kafir. Masya Allah. Jadi kalau ada orang Islam yang akidah 50 masih zan, satu saja akidah dia zan, atau apalagi syak, apalagi waham, maka dia itu statusnya kafir. Kalau itu terjadi, maka segala amal ibadahnya itu tidak sah, karena dia kafir. Kafir tidak sah ibadat, karena cara ibadat harus ada niat, syarat niat harus Islam. Nah, maka ini sangat tegas. Makanya kewajiban pertama ini adalah kewajiban yang sangat sakral. Kalau ini belum terbentuk, maka semua kewajiban lain tidak sah. Bahkan dia itu belum sah sebagai orang Islam. Nah, ini perlu diingat-ingat. Maka bagi siapa saja yang menonton video ini yang merasa diri belum memakrifat tentang akidah 50 itu, segera belajar agar bisa cari guru, beli buku, belajar, bertanya kepada ahlinya. Seperti kita bersegera lari daripada harimau yang akan menerkam kita. Cepat, segera, karena nanti kita masih status kafir itu kalau belum ma'rifah. Nah, itu awal yang wajib daripada maqasid. Nah, wa awalul wajibin minal wasail an-nazru. Awal yang wajib daripada kewajiban wasail adalah an-nazru. Jadi awal-awal yang wajib dari kewajiban wasail adalah an-nazru, nazar. Nah, jadi ini kewajiban wasail. Ya. Kewajiban wasail itu kewajiban yang diwajibkan karena kewajiban maqasid yang tadi. Sebagai contoh, kita wajib membasuh tangan sampai siku. Nah, membasuh tangan sampai siku itu adalah kewajiban maqasid. Nah, dan diwajibkan juga kita membasuh lebih sedikit dari siku. Nah, ini lebih sedikit kita basuh dari siku ini adalah wajib juga. Karena kalau kita tidak lebihkan sedikit membasuh dari siku, dikhawatirkan nanti tidak sempurna pas di siku basuhan tangan kita. Maka oleh karena itu wajib lebih sedikit. Nah, lebih sedikit ini wajib. Nah, ini disebut wajib wasail. Maka ada kaidah fikih, mala yatimmu bihil wajib fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna oleh yang wajib, maksudnya wajib maqasid, maka sesuatu itu
wajib juga. Nah, sesuatu yang wajib juga itu disebut wajib wasail. Wajib perantara. Melalui perantara dia sempurnalah wajib yang maqasid. Maka perantara itu wajib juga. Maka bahasa Arab perantara wasilah, jamaknya wasail. Nah, maka ini kewajiban wasail. Nah, kewajiban wasail itu banyak. Seperti yang saya sebut tadi, wajib melebihkan sedikit kita basuh tangan. Banyak kewajiban wasail itu. Nah, antaranya adalah nazar, berfikir. Itu wajib juga. Berfikir tentang tentang Allah. Nah, itu juga wajib berfikir itu, sehingga kita dengan berfikir kita mendapati Allah yang mana itu adalah diwajibkan, sebagaimana yang telah kita bacakan tadi. Nah, jadi awal-awal yang wajib daripada kewajiban wasail adalah an-nadru, bernazar, berfikir. Ya. Apa itu nazar? Wahwa, yaitu an yata'ammala, berfikir, ya, bifikrihi, dengan pikirannya, fil masnu'ati, pada benda-benda ciptaan, pada benda-benda yang ada, yang mana semua itu adalah yang diciptakan. Fayastadillu biha, maka mencari dalil, petunjuk dengan masnu'at itu, benda-benda ciptaan tersebut, ala wujudis sani', atas ada penciptanya. Nah, wasifatihi, dan ada sifat-sifat penciptanya. Kita melihat misalnya HP, itu salah satu daripada masnu'at, benda ciptaan. Kita mulai berfikir pada HP itu. Nah, berfikir pertama HP ini dibuat dari apa, dan dia tersusun dari casing dan benda sebagainya, sehingga ada aplikasi-aplikasi dalamnya. Semua itu adalah pertama dia berubah, artinya aplikasi itu ada, kemudian bisa hilang dan sebagainya. Nah, setiap yang berubah itu adalah baharu. Setiap yang baharu, arti baharu pertama tidak ada, lalu ada. Maka siapa yang mengadakan? Maka HP itu ada yang mengadakan. Maka ketika kita melihat HP, ini ada yang mengadakan HP. Kita melihat rumah, ada yang membuat rumah. Kita melihat tanah, ada yang membuat tanah. Dan seterusnya, masnu'at, benda-benda ciptaan. Jadi kita berfikir pada benda-benda ciptaan itu untuk kita mencari dalil, mencari petunjuk bahawa ada yang mengadakan semua itu, ada yang menciptakan semua itu, dan ada sifat-sifat yang menciptakan itu. Nah, ini berfikir ini wajib. Awal-awal yang wajib daripada segala kewajiban wasail adalah berfikir ini. Nah, ini tidak ada dalam metode yang dibentuk oleh Sepuh Aceh dalam Mesifut atau Murno. Dalam Mesifut atau Murno ini tidak ada. Mungkin ada suatu hal atau kebijakan apa sehingga ini tidak dibuat dalam nazam itu. Tapi yang pasti ini tidak ada. Maka oleh karena itu perlu sekarang ada orang yang cerdas, yang pintar, orang alim, membuat nazam satu lagi, menambah kewajiban wasail ini, sehingga anak-anak ketika dia masuk umur balik, dia tahu tentang kewajiban wasail ini, tahu cara berfikir, sehingga dia bisa menemukan Allah dengan cara berfikir yang mudah, bahwa semua ini adalah ada yang menciptakan, yang disebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lanjut kita baca. Fayandiru fi ahwali zatihi, maka dia berfikir fi ahwali zatihi, pada ahwal atau hal ihwal zatnya, zatnya masnu'at tadi, zat api, zat bumi dan sebagainya. Dia berfikir. Nah, inilah dari inilah lahir ilmu sains.
Lahir ilmu biologi, lahir ilmu matematik, lahir ilmu fisika, itu semua adalah nazar semua, cara berfikir semua yang dalam bentuk rumus-rumus sistematika yang sangat bagus menjadi sebuah ilmu pengetahuan, yang mana dengan ilmu itulah kita dapat menemukan Allah, dapat menguatkan ilmu tauhid. Gitu. Jadi itu berfikir ya. Wa ma istamalat alaihi minas sama, dan berfikir juga tentang apa saja yang meliputi atas benda tersebut. Baik minas sama berupa pendengaran, penglihatan, wal kalam, pembicaraan, watul panjang, wal umqi keras, wal ridha, wal ghazbin, dan marah, wal bayat putih, wal hamrah merah, wasawat hitam, wa ilmi berilmu, wa jahli jahil, wa lazat lezat, wa alam sakit, wa ghairu zalik, dan lain-lain. Mimma la yakhsa, yang tidak terbatas sifat-sifatnya. Kalau api itu keras, kalau air lembut dan sebagainya. Kita berfikir ada warnanya bening, putih dan sebagainya. Warna yang cukup banyak. Nah, wa kulluha mutaghayyiratun, semuanya itu berubah-ubah. Min adamin ila wujudin, dari tiada kepada ada. Nah, wa bi'aksin, dan dengan sebaliknya, dari ada kepada tiada. Manusia satu contohnya. Pertama dia tidak ada, kemudian ada. Pada kapan ada? Pada tanggal lahirnya. Kemudian dia akan tiada kembali saat dia mati, meninggal. Atau dari ada kepada tiada. Pertama ada, kemudian sudah tidak ada lagi. Begitu juga semua benda-benda yang ada di alam jagat raya ini. Jadi itu semua berubah dari tidak ada kepada ada. Ya, fatakunu hadisah, maka semua itu adalah bahru. Ya, bahru itu artinya pertama tidak ada, lalu ada. Itu definisi bahru. Wahya qaimatun bizat, dan yang bahru itu berdiri dengan zat. Lazimatun laha, ya bukan yang baharu ini ya. Wahia, dan semua sifat-sifat yang tadi itu qaimatun bizat, berdiri dengan zat. Lazimatun laha, yang tidak terlepas baginya zat. Semua sifat, mendengar, berbicara, merah, dan semua warna-warna sifat, panjang, pendek, gemuk, kurus, keras, itu semua sifat itu dia tetap melekat pada zat. Tidak ada yang kita ketemu, kita dapati ada warna merah, dia berdiri sendiri. Itu kalau tidak ada, mustahil. Nah, pasti dia melekat pada zat yang lain, sehingga zat itu warna merah. Panjang juga seperti itu. Tidak kita dapati panjang berdiri sendiri. Pasti dia melekat pada zat, ada zat panjang. Gemuk juga seperti itu. Maka semua sifat itu adalah berdiri dengan zat yang tidak terlepas dengan zat. Wa mulazimul hadis, sesuatu yang yang melazimi dengan hadis, yang tidak terlepas dengan yang baharu, maka sesuatu itu baharu juga. Sesuatu yang tidak terlepas dengan yang baharu, maka sesuatu itu baharu juga. Nah, panjang melekat pada manusia. Manusia adalah baharu, maka panjang itu juga baharu. Nah, gitu dia. Ini rumusnya. Sesuatu yang melekat tidak terlepas dengan yang baharu, tidak terlepas, maka sesuatu itu baharu juga. Nah, maka sifat-sifat tadi itu baharu. Wazalika dalil iftikar ila sani' hakim. Maka demikian yang baharu tadi melekat tidak terlepas dengan zat yang baharu adalah dalil, petunjuk, berhajat kepada ada pencipta yang bijaksana. Atau demikian baharu itu, ya, setelah kita bisa menetapkan, atau setelah tertetap bahwa segala benda ciptaan itu baharu, maka
itu menjadi dalil petunjuk berhajat kepada ada yang membaharukan, yang menciptakan, sani' hakim, yang menciptakan yang bijaksana. Nah, itu. Ya, wajibul wujud, yang wajib ada. Harus ada. Mana mungkin tidak ada yang mengadakan, tapi ada sendirinya. Pasti ada yang mengadakan. Nah, gitu dia. Amul ilmi, dan umum ilmu, pengetahuan. Tamul qudrah, sempurna kudrah. Wal iradah, dan iradah. Ya. Bil ikhtiyari, dengan ikhtiar, dengan sengaja, dengan ikhtiar, dengan sengaja, bukan dengan paksaan. Tidak ada unsur paksa sedikit pun. Yaf'alu may yasha, dia itu, zat itu berbuat apa yang ia kehendaki. Jadi melalui nazar ini kita mendapati bahwa di balik segala benda cipta ini, dari benda langit atas dan benda bawah, dan yang di antara langit dan bumi ada penciptanya, ada zat yang mengadakannya, segala benda tersebut, yang disebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dia. Summa yata'ammala fi alam ulwi. Kemudian seorang mukallaf tadi, dia bernazar, berfikir juga dengan pikirannya pada alam ulwi. Ya, apa itu alam ulwi? Wahwa, yaitu ma irtafa'a minal falakiyat, benda-benda yang tinggi, ya, daripada falakiyat. Ya, minas samawati, daripada langit, wa kawakib, bintang-bintang, wa ghairiha, dan lain-lain. Yang ada benda-benda di atas langit, bintang, planet-planet, dan segalanya. Itu dia berfikir juga. Seperti fa'innahu yajid, maka dia mendapati ba'da dzalik, sebahagian demikian, sakinan, tetap. Wa ba'dahu, dan sebagiannya lagi mutaharikan, bergerak-gerak. Wa ba'dahu nawar nuranian, sebahagian lagi bercahaya, seperti matahari, bulan, dan bintang. Wa ba'dahu dhulumanian, sebahagian lagi gelap. Wa dzalika dalil khudusiha. Nah, itu semua adalah dalil, petunjuk baharunya alam ulwi tersebut. Langit kita lihat tetap, matahari kita lihat bercahaya, dan bergerak dia, bergerak terus sampai dari terbit kemudian tenggelam lagi. Bulan juga bercahaya dan bergerak-gerak, bintang juga bercahaya. Ada juga yang gelap, yang tidak, yang seperti di waktu malam hari kita lihat langit gelap. Nah, ini berubah semua. Setiap yang berubah berarti dia baharu. Nah, setiap yang baharu seperti yang tadi, dia ada yang membaharukan, atau penciptanya, ada yang mengadakan dari tidak ada kepada ada. Nah, dari belum matahari contohnya, dari belum terbit, kemudian terbit, siapa yang menerbitkan itu, berjalan itu, siapa yang menjalankan? Kalau jalan sendiri, ini ada satu teori yang tidak bisa diterima. Kalau jalan sendiri, maka tidak jalan sendiri pun bisa terjadi. Jalan sendiri, tidak jalan sendiri, itu dua hal yang sama kuatnya. Maka ketika terjadi berjalan, pasti ada yang mengalahkan tidak berjalan. Atau ada dengan tiada, dua hal yang sama kuat. Ketika ada sesuatu, maka ada zat yang mengadakannya sehingga kalah kata tiada. Nah, ini sebuah rumus. Maka itulah sebabnya setiap yang baharu itu ada yang membaharukan. Nah, ini menjadi dalil ada menjadi dalil baharunya semua alam ulwi itu. Wa iftiqaruha ila sani' hakim, dan berhajatnya alam ulwi itu kepada sani', pencipta yang bijaksana. Nah, sudah dapat lagi. Summa yata'ammala fi alam sufli, kemudian berta'ammul, berfikir pada alam sufli. Apa itu alam sufli? Wahwa, yaitu manazala, sesuatu yang turun, minal falakiyah, daripada falakiyah, kal hawa, seperti angin. Jadi sesuatu yang di bawah yang tadi, di bawah alam ulwi. Sesuatu yang di bawah alam ulwi seperti hawa, angin, seperti sahab, awan, seperti bumi, ya, tanah. Wa ma fiha minal mi'dan, dan
barang yang ada di dalam bumi seperti besi, ya, zat-zat besi, wal bahar, laut, wan nabat, tumbuhan, wa ghairi zalik dan lain-lain. Nah, semua benda yang ada di alam sufli itu, fa innahu yajid fi zalika san'an, dia mendapati pada demikian alam sufli san'an, badi al hukmi, san'an, ciptaan yang badi. Yang badi itu yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya. Ya, badi al hukmi, yang baru tertetap, yang baru hukum, yang tidak ada contoh sebelumnya. Contoh saja, pohon mangga. Tidak ada contoh sebelumnya pohon mangga yang sebelum pohon mangga tersebut. Memang pohon mangga itu tidak ada contoh, memang itulah pohon mangga yang diciptakan. Itu maksudnya badi. Begitu juga dengan kambing misalnya. Itu tidak ada contoh sebelum diciptakan kambing. Memang itulah pertamanya diciptakan. Begitu maksudnya. Itu badi yang tidak ada contoh sebelumnya. Min alwan mustahsinah fil hayawanat wan nabat wa ghairiha. Yaitu badi'ah yang tidak ada contoh, yang baru ada daripada warna-warna yang baik, yang bagus, pada hayawanat, pada hewan-hewan, wan nabatat, tumbuhan-tumbuhan, wa ghairihima dan lain-lain. Nah, itu semua adalah badi'ah, tidak ada contoh. Lalu ada. Nah, wa ikhtilaf bika, dan berbeda-beda bagian. Wal aswad, berbeda-beda warna, suara. Wa alwan, berbeda-beda warna. Wal maqadir, berbeda-beda ukuran. Wal lughat, berbeda-beda bahasa. Ada bahasa Aceh, ada bahasa Jawa, ada bahasa Inggris dan lain-lain. Ma ila ma la yakhsa minas sifat, hingga tidak ada batas sifat-sifatnya. Wala yakhitu bihi illa khaliq ardi was samawat. Dan tidak ada yang meliputi dengan itu semua, yang tidak ada batas itu, kecuali pencipta langit dan bumi. Jadi tidak ada yang bisa mengetahui lahir dan batin. Tidak ada yang dapat menghinggakan semua itu lahir dan batin kecuali hanya pencipta tersebut. Ini perlu berfikir, ini perlu dihayati ini. Inilah yang maksud dengan nazar. Wa jami'u zalika mulazimun li'a'rad. Semua itu adalah mulazimi. Arti mulazim itu tidak terlepas li'a'rad hadisah, bagi sifat-sifat yang baru. Laut bersifat dengan dia naik turun, bergoyang-goyang, itu kan sifat baru. Bergoyang-goyang, pertama tidak goyang, lalu bergoyang. Ombak contohnya, tidak ada, kemudian tidak ada lagi, berarti dia berubah-ubah. Nah, seperti penjelasannya tadi. Jadi semua itu adalah bersifat dengan yang baru, maka dia baru juga berarti. Ya, setiap yang baru, wazalika yadullu ala khudusi, dan semua itu menunjuki atas barunya alam sufli, ya, menunjuki barunya alam sufli. Fayakunu dallan ala wujudis sani, maka itu menunjuki atas ada pencipta juga. Wa ilmihi, dan ada ilmunya pencipta. Wa qudratihi, dan ada kudrahnya pencipta. Wa iradatihi, dan ada iradah pencipta. Wa hayatihi, dan hidupnya pencipta. Ada zat yang menciptakan, dan zat itu punya ilmu, kudrah, iradah, dan hidup. Kalau itu tidak ada, tidak mungkin semua ini ada. Li'anna zalika la yasdir illa amman ittasafa mimma zukira. Karena semua tadi yang telah kita bacakan, ya, tidak muncul, tidak ada kecuali dari man, ya, dari zat yang bersifat dengan yang telah disebutkan tadi, yaitu berilmu, kudrah, iradah, dan hidup. Maka berarti ada zat di balik semua masnu'at ini. Tidak ada kecuali semua masnu'at, semua benda ciptaan. Ada zat yang mengadakan, zat itu punya ilmu, kudrah, iradah, dan hidup. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, sampai di sini kita baca kitab hari ini. Maka kesimpulan ngaji kita adalah kewajiban dalam hidup kita ini, kewajiban dalam agama Islam ada dua, ada wajib maqasid, ada wajib wasail. Wajib maqasid, awal-awal yang diwajibkan bagi seorang Islam yang berakal, yang masuk umur balik, awal-awal yang diwajibkan bagi dia adalah daripada wajib maqasid, ma'rifah
setiap akidah 50, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu dulu harus dia tahu. Itu dulu harus dia makrifah setiap akidah. Kalau itu tidak makrifah, maka dia belum sah sebagai orang Islam. Saat dia masuk umur balik, dia belum sah orang Islam. Berarti dia statusnya kafir. Dan semua ibadah yang dia lakukan berarti tidak sah. Nah, ini sangat bahaya. Kemudian awal yang wajib daripada segala wajib wasail adalah nadar, berfikir. Berfikir kita pada semua masnu'at, yaitu pada alam ulwi dan alam sufli. Kita berfikir dari semua masnu'at itu kita mendapati ada yang ada saneknya, ada penciptanya, yang disebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seorang mukallaf, seorang Islam yang berakal, yang masuk umur balik. Saat dia masuk umur balik, ini harus bisa dia berfikir, harus bisa dia mendapati Allah melalui semua masnu'at itu. Ini baru dia dikatakan berakal. Kata Imam Sanusi, orang yang tidak bisa orang yang tidak bisa mendapati ini, berarti dia belum sempurna akalnya. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah, ini perlu kita perhatikan, dan ini setiap orang tua perlu wajib mengajari ilmu tauhid. Ini yang tadi atau akidah 50 itu dibahas dalam ilmu tauhid. Kemudian tentang nazar tadi, berfikir kepada anak-anak, sehingga anak itu ketika masuk umur balik dia sudah mandiri, itu semua sudah bisa dia pahami dengan sendirinya. Billahi taufiq wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardu ilaina 'inda ihtiyajina ilaihi wa la tunsina abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.